Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah hanya karena taufik dan hidayah Allah Ta'ala pada waktu ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu salat 5 waktu, dan kita lakukan dengan berjamaah. Semoga amal yang kita amalkan ini oleh Allah Ta'ala diterima dan juga menjadi sebab penghapus dosa. Karena Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu membendung perbuatan keji dan mungkar. Karena itu orang senantiasa salat dan memahami maknanya, Allah akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji. Tetapi kalau orang itu tidak salat, maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Karena Allah mensifati orang salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat membendung perbuatan keji dan mungkar. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang tidak salat maka dia akan melakukan kemungkaran. Dan itu betul, tidak berselisih dari apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Kemudian nomor 2, kaum muslimin, Allah Ta'ala mengangkat derajat para nabi dan juga para sahabatnya, diangkat derajatnya dengan menuntut ilmu. Ternyata bukan ilmu din saja yang menjadikan terangkatnya derajat orang mukmin. Manusia dia sukses dalam urusan dunianya diawali dengan ilmu. Padahal belum tentu sukses dunia membawa kebahagiaan. Maka bagaimana kita beribadah tanpa ilmu? Inilah pentingnya ilmu yang harus kita fahami. Dan setelah kita memahami ilmu ini, bagaimana kita amalkannya. Melanjutkan pembahasan pagi tadi, bahwasanya kita nanti akan meninggal dunia walaupun belum gilirannya. Dan telah dijelaskan tadi bahwa itu pertanyaan-pertanyaan kubur mesti ada, yang ini harus kita siapkan. Sekarang kita membahas masalah yaitu ba'da al-barzah, setelah di alam barzah. Karena alam barzah ini alam menunggu. Orang mati, maka ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir tentang masalah baik dan buruknya, lalu diistirahatkan untuk orang beriman. Untuk orang kafir itu mendapatkan siksaan. Menunggu sampai kapan? Menunggu sampai yaumal ba'si. Yub'asun nasu min kuburihim. Kita ini nanti akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari kuburan kita, dari tempat kuburan kita. Fahadhil kubur, maka kuburan yang untuk mengubur kita ini, tadhummul ajsata wa tahfadhuha. Maka Allah menjaga jasad kita utuh, walaupun toh dibongkar manusia itu tinggal tulang ekornya, namun Allah Ta'ala tetap akan membangkitkan kita. Fa idza ja'al ba'su, maka apabila sudah bangkit hari kiamat, ya, gunung dilepaskan dari pasaknya dan juga matahari dekat dengan kita, kemudian juga bintang-bintang sama berjatuhan, fa idzan nujumu tumisat, saat itulah Allah Ta'ala membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Fa inna Allah yunsi'u hadhil ajsama kama khalaqaha awwala marrah. Maka Allah akan
mewujudkan kita yang dilihat oleh orang sudah tidak ada bentuknya, sudah tidak ada daging, tidak ada darah, tidak ada otot, besok akan dikembalikan seperti kita semula. Dan itu bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitan. Sebagaimana manusia kita ketahui dari mani, kemudian Allah menciptakan dari mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, 120 ditiupkan roh, berkembang sampai lahir. Jika kita tahu kenyataan seperti itu, bahwa itu hanya Allah Ta'ala membuat, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semisal kejadian kita pertama. Ini harus kita fahami. Bukan hanya dibangkitkan dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanqusu minha syai'un. Tidak akan berkurang ketika kita meninggal dunia. Digali sudah tidak ada barangnya atau dilemparkan di laut atau terbakar, besok kita akan dikembalikan seperti semula. Dengan dasar ayat dari surat Al-Anbiya nomor 104. Ini bagi orang yang meragukan, perlunya kita fahamkan dengan ayat ini. Maka Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'ituhu. Sebagaimana kami telah menciptakan manusia awalnya dari mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, lahir dan wujud manusia. Besok setelah mati aku akan kembalikan seperti semula. Dan bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitannya. Wa'dan alaina, katanya Allah Ta'ala, itu janji kami. Manusia, kalian akan kami bangkitkan kembali dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalnya. Inilah perlunya kita kaum muslimin mempercayai atau meyakini atau mengulang kembali makna hari kiamat atau hari akhir. Inna kunna fa'ilin, katanya Allah Ta'ala, hanya kami yang akan menciptakan manusia yang asalnya sudah hancur menjadi manusia seperti semula, dan Allah Ta'ala akan menghisabnya. Fatu'atu kama kana. Jadi orang meninggal dunia akan dikembalikan seperti semula dia hidupnya. Bi khaisu la marra shakhsun ala rajulin ya'rifuhu. Kalau sudah nanti bangun, orang itu akan kenal, oh iya itu kamu namanya fulan ya. Dibat oleh Allah Ta'ala ingat. Dan kita tidak bisa mengingkari lagi. Hadza fulan, oh ini fulan, ini teman saya dulu. Summa ya'muru Allah Ta'ala Israfila. Sudah bangun dari alam kubur, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Israfil, fayanfukhu fis surin nafkhatis tsaniyah. Ditiup sangkakala yang kedua, mati semuanya. Fatatirul arwahu ila ajsadiha, kemudian ruh-ruh itu akan kembali kepada jasadnya. Jadi tiupan pertama mati semuanya, tiupan kedua hidup semuanya dan akan dihisab. Nah, inilah yang perlu kita fahami, dan banyak hadis atau ayat yang menjelaskan bab ini. Persiapan hendaknya mulai dari sekarang. Tatkala kita melakukan dosa, bagaimana istighfar. Tatkala kita kurang beramal soleh, bagaimana kita meningkatkan amal soleh. Wal maksar, dikumpulkan manusia di padang pasir, ya, yang mana tidak ada pohon, tidak ada yang lainnya, panas dan matahari 1 mil dari kepala kita. Ya jama'ullah ta'ala al-awwalina wal akhirin. Allah mengumpulkan umat yang mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Berapa jumlahnya manusia itu? Fallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kita dengan wajah yang beda, dengan berat badan yang beda, dengan watak yang beda. Jika Allah Ta'ala mampu, kita saksikan menciptakan manusia dengan berbeda watak rupa yang lainnya, maka Allah mampu mengembalikan setelah mati, dihidupkan kembali. Wal imanu bil ba'si akhadu arkanil islam sittati. Mengimani hari kebangkitan, hari bangkitnya manusia dari alam kubur, termasuk salah satu di antara iman, rukun iman 6. Nah, yang harus kita fahami. Maka orang ketika dia mengimani
Bukan hanya sekedar beriman, kita faham apa makna kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat, dan juga apa makna kita beriman pada hari kiamat. Sekarang kita belum tahu, tapi nanti kalau sudah saat terjadi, banyak manusia menyesal karena kurang amal ibadahnya. Orang kafir menyesal karena kekufurannya. Kama fil hadis. Wa angkaral ba'sa al musyrikuna wal mulaqita. Yang mengingkari hari kebangkitan itu orang musyrik. Dan juga orang-orang yang menyimpang. Kenapa mereka mengingkari? Karena segala sesuatu maunya diukur dengan matanya. Saya lihat orang mati sudah tidak ada apa-apanya. Padahal kenapa dia tidak berpikir? Mengapa mani itu bisa menjadi manusia? Mengapa telur itu bisa menetas menjadi ayam atau menjadi bebek? Kenapa tidak berpikir? Karena dia tahu bahwa telur ini kalau dirami oleh induknya 20 hari keluar. Tidaklah mereka mengingkari karena mata melihat. Bagaimana mengingkari hari kebangkitan? Bukankah itu semua yang menciptakan telur menjadi ayam? Jagung bisa tumbuh, ya. Bibit-bibit bisa tumbuh dia. Tanya siapa yang menumbuhkan itu. Ini cara untuk kita mendakwai orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Binaan ala uqulihim, dengan dasar akal mereka yang tersesat. Karena akal itu ada akal yang cerdas, akal yang menerima ayat Allah, dan ada akal yang menolak, yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, Aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'usun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Surat Al-Waqi'ah dari mulai ayat 47 sampai seterusnya. Aidha mitna, katanya orang kufar, apakah ketika kami ini mati, wa kunna turaba, dan kami sudah menjadi tanah, wa idhaman, dan tulang-tulang kami sudah remuk, inna lamab'usuna, apakah kami akan dibangkitkan? Kenapa dia tidak menanya mani itu bisa menjadi manusia? Kenapa dia tidak menanya telur itu bisa menetas ayam, bebek, dan burung semisalnya? Karena yang sudah nyata dia bisa melihat. Sedangkan yang belum terjadi dia belum melihat. Maka jawabannya mudah. Kamu mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahwasanya orang mati dia akan hidup. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Biji-bijian itu asalnya mati, bisa tumbuh. Siapa yang menetaskan telur itu menjadi ayam? Dia. Sama. Awa aba'unal awwalun, apakah bapak-bapak kami yang dulu, kakek nenek itu akan dibangkitkan? Betul akan dibangkitkan. Ya, tetapi mereka mengingkari fitrahnya. Ya, bukan mengingkari kenyataan, mengingkari fitrahnya. Diingkari oleh hawa nafsunya. Ini cara kita untuk membantah. Masa orang mati kok dibangkitkan? Jawab, kamu itu dari apa diciptakan oleh Allah Ta'ala? Ya, apa dari buah-buahan? Dari mana? Bagaimana bisa hidup? Dan mana itu kalau dilepaskan ditekan yang lain tidak hidup dia. Justru harus lewat dari rahim seorang wanita. Ya, maka Allah Ta'ala yaitu menjadikan begitu hidup manusia. Wa dzakarallahu inkarahum wa dzakarallahu inkarahum hadza. Maka Allah Ta'ala menyebutkan keingkaran ini supaya kita ini faham. Lalu Allah menjelaskan, qul qala may yuhyil idama wa yaramim, surat Yasin. Bagi orang yang suka membaca Yasin, tanya, qala man yuhyil idama wa yaramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang ini ketika sudah remuk? Jawabnya Allah. Pertanyaan, siapa yang menumbuhkan biji-bijian kamu tanam berupa padi itu? Allah, bukan dirimu. Siapa yang bisa menumbuhkan, yaitu isinya mangga itu bisa tumbuh lagi? Allah. Tapi mengapa mereka tidak mengingkari? Karena mata melihat.
Seandainya Allah Ta'ala memperlihatkan orang mati kemudian beberapa saat sudah hancur, dihidupkan kembali, mereka tidak akan mengingkari karena wujud oleh mata kita. Inilah perlu kita orang mukmin mengimani urusan gaib. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan lagi bantahan terhadap mereka yang mengingkari bahwa manusia itu mati, tidak akan dibangkitkan lagi. Masuk akal oleh kita semuanya. Di dalam surat Ar-Rum, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang memulai menciptakan manusia ini, menciptakan makhluk ini. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan lagi semula. Wa huwa ahwanu 'alaihi, itu lebih mudah. Kalau kita berpikir membuat sepeda motor itu lebih ruwet daripada yaitu rusak kemudian dikembalikan lagi. Nah, ya, ini cara untuk membantah mereka. Kalau mereka membantah kamu tidak akan dihidupkan kembali, kamu itu siapa yang menghidupkan dirimu? Ayahmu, ibumu? Bukan. Kamu bercocok tanam itu siapa yang menghidupkan cocok tanam? Seandainya dirimu tidak perlu 4 bulan, tidak perlu menunggu lama. Tanam, tumbuh. Ternyata tidak. Ini bantahan terhadap orang yang sifatnya menolak adanya hari kebangkitan. Dan kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Maka orang mukmin orang paling cerdas pikirannya, karena pikirannya itu dibantu dengan dalil. Nah, wa hadza min babi dzarbil masali. Ini dalam bab memberi contoh. Tetapi kenyataan yang ada pada hari kiamat melebihi daripada contoh yang ada. Falladzi khalaqahum min ma'in mahin. Maka Allah yang menciptakan manusia dari air mani yang hina itu, ala yaktiru an yakhluqahum min turabin. Bukankah Allah Ta'ala mampu menjadikan manusia Nabi Adam dari tanah? Dan kita dibuatnya dari mani, itu kita saksikan. Bayangkan proses mani menjadi segumpal daging atau segumpal darah 40 hari. Ya, 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging yaitu 120 hari. Tidak berselisih dari dokter-dokter kandungan. Oh ini Pak, ini umurnya masih sekian. Makanya orang tua wanita itu kalau hamil berhenti dari haidnya. Kalau sudah darah ini yaitu menyatu dia besar nanti jadi daging. Siapa yang memproses darah menjadi daging? Ketika sudah 120 hari diembuskan oleh malaikat yaitu nyawanya atas perintah Allah. Belum lagi bagaimana janin yang kecil itu dia, ya, nanti keluar rambutnya, keluar tangannya, keluar yang lainnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat seperti itu. Jangankan membuat manusia, lalat itu saja tidak bisa. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat contoh kita dari nyamuk. Bayangkan nyamuk itu mulutnya itu bukan dari jarum besi, ya, tetapi bisa menghisap darah kita yang menciptakan Allah. Tapi kalau nyamuk ini kita ambil, kita tanamkan dan kita cocokkan di tangan kita, mati dia. Dan berapa besar pembuluh darahnya, dan juga berapa besar perutnya, ususnya, itu ada semuanya. Tapi kita hanya melihat saja, belum pernah meneliti seteliti itu. Siapa yang membuat? Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuat nyamuk. Makanya kita tidak boleh sombong walaupun bisa membuat hotel tingkat 50. Karena apa? Umurnya hotel lebih banyak daripada umurnya orang yang membuat. Namun Allah Ta'ala menciptakan makhluk, tidaklah Allah Ta'ala meninggal dunia. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu pada zat yang hidup yang tidak akan mati. Semuanya hancur illa wajh Allah, kecuali Allah. Nah ini yang harus kita pahami, supaya kita bisa memantapkan diri bahwa kita hidup ini bukannya untuk makan minum, tetapi untuk beribadah, dan kita akan ditimbang amal kita.
Maka Allah Ta'ala menanya di sini, ayaksabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Allah menciptakan manusia ada maksud. Sebagaimana kita membuat rumah punya tujuan. Untuk berteduh dari panas. Berteduh pula dari kehujanan. Dan untuk mengistirahatkan badan. Dan ketika kita bisa beristirahat mungkin membuka baju kita. Itu manusia membuat sesuatu punya maksud. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa tujuan. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin, tidaklah saya katanya Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka supaya beribadah kepada Allah. Dan ketika Allah merintah kita ibadah itu bukan kepentingan Allah. Kepentingan diri kita sendiri. Beda dengan kita menyuruh anak karena orang tua butuh sama anaknya. Beda dengan majikan menyuruh kaum buruhnya karena majikan butuh kaum buruhnya. Allah menyuruh kita beribadah bukan kepentingan Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi itu justru kebutuhan kita. Karena kalau kita beramal soleh, kita sendiri yang menerima pahalanya. Sebaliknya orang beramal jahat, dia sendiri yang rugi. Bagaimana orang melakukan dosa untuk menyiksa dirinya sendiri? Bagaimana orang meninggalkan amal soleh, padahal amal soleh itu kalau dia lakukan untuk dirinya sendiri. Bukankah orang yang makan dia yang kenyang? Bukankah orang yang minum dia yang segar? Ini satu contoh. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan pikiran kita yang sehat. Maka Allah nanya, ayaksabul insanu ayyutruka sudah? Apakah manusia mengira hidup ini dibiarkan begitu saja? Tidak ada maksud? Alam yakun nutfatam mim mani yumna. Bukankah kamu manusia asalnya mani? Dan apa yang dijelaskan Allah Ta'ala tidak berselisih. Kita punya anak sebab menikah. Di antara sebab anak yaitu mani. Makanya orang yang sifatnya impoten tidak punya anak dia. Miwa mimmani yumna, yang mana Allah, yang mana mani itu memancar dia di rahim istri kita. Summa kana alaqatan, kemudian menjadi satu gumpal darah atau daging. Nah, apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari dokter kesehatan atau dokter kandung. Oh, Pak, ini umurnya masih sekian bulan. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu karena pengalaman dia. Setiap hamil sekian, wujudnya sekian. Apalagi sekarang ada ronsen yang lainnya. Nah, fakhalaqa, maka Allah menciptakan setelah satu gumpal daging, fasawwa, maka Allah menyempurnakan. Ada tangan, ada telinga, ada mata, ada dubur, ada kaki. Siapa itu menciptakan? Apakah tercipta sendiri? Tidak mungkin. Potlot ini ada yang membuat. Sampai anak kecil pun kalau kita kasih makanan, dari mana ini? Siapa yang membuat? Anak kecil tuh tahu fitrahnya. Bagaimana alam semesta tidak ada yang membuat? Faja'ala minhu az-zawjayn adz-dzakara wal unsa, maka Allah menjadikan ketika manusia ini dia prosesnya dari mani, segumpal darah, segumpal yaitu daging, proses manusia ada lahir laki-laki, ada lahir perempuan. Taruhlah banci itu 1, 2. Faja'ala minhu az-zawjayn dzakara wal unsa. Maka Allah Ta'ala menjadikan mani ini ketika sudah proses menjadi manusia, ada yang laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada malam, ada kecil, ada besar, ada bala, ada nikmat. Alaysa dzalika, maka Allah menanya, bukankah dengan kekuasaanku, katanya Allah Ta'ala, menciptakan manusia di air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diproses semuanya yaitu wujud lalu lahir. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta? Bukankah dengan kekuasaan Allah yang sudah kita lihat proses kejadian manusia itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Jawabnya bala. Makanya sebagian para ulama ketika sudah sampai ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta? Bala anta qadiru ala kulli syai'.
Betul ya Allah, Engkau itu yaitu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah dalil-dalil yang menurut Quran dan Sunnah dan cocok dengan akal, untuk akal yang tidak menolak. Karena Allah menurunkan akal, Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk orang berakal. Dan Allah Ta'ala mengutus Nabi bukan dari malaikat, tapi dari manusia, supaya menjadi tuntunan kita semuanya. Nah, ini dalil dari Al-Quran bahwa kita nanti mati akan dihidupkan kembali. Dengan dasar pula Quran, hadis. Sekarang dalil hissi, dalil panca indera kita. Kalau orang tidak percaya dengan ayat tadi, tidak percaya dengan hadis, kita sampaikan dalil peragaan. Wa min adillati ihya'ul ardi ya bisatin, Allah menghidupkan tanah yang mati, yang kersang pecah-pecah, tidak tumbuh tanaman, hujan. Siapa yang menumbuhkan rumput? Siapa yang bisa menumbuhkan pohon jati yang sudah bergugur, yang guguran daunnya karena kepanasan lalu tumbuh hijau riau? Tidak mungkin itu akan wujud sendirinya. Mesti ada yang menumbuhkan. Makanya Allah menanya, afara'aitum ma takhrusun. Belumkah kamu perhatikan tanaman yang kamu tanam itu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami Allah yang menumbuhkan? Subhanallah. Afara'aitum ma tumnun. Ditanya lagi kita, belumkah kamu mengetahui air mani yang kamu pancarkan di rahim istrimu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu yang menciptakan mani itu menjadi manusia atau kami Allah? Nah, afara'aitum an-nar allati turun. Banyak pertanyaan Allah. Sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan itu? Antum ansa'tum sajarataha am nahnul munsiun. Kamukah yang membuat kayu itu sehingga bisa membakar, sehingga keluar getahnya itu api? Subhanallah. Ini kita ini kurang banyak menuntut ilmu dan kurang banyak mengkaji ayat. Kenapa orang punya ilmu? Itu sebabnya dia mencari, sebabnya dia membaca. Nah, di antara dalil-dalil yang lain, wa minal atillati ikhya'u ardin ya bisa, Allah menghidupkan bumi yang kering, kakhilatin yang tandus, baydoa yang datar putih, ma fiha syai', tidak ada sesuatu, mati semuanya. Tanaman-tanaman mati, rumput dan pohon-pohon banyak berkukuran daunnya. Summa yanzilullahu 'alaiha al-matara, ya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan, segera tumbuh. Rumput tumbuh dia. Pohon-pohon yang asalnya gugur yaitu daunnya bersemi lagi. Siapa yang menciptakan itu? Itu bukan satu dua tanaman, ribuan tanaman. Dan bukan hanya tanaman, juga rumput yang lain, sawah yang lain. Makanya ketika orang bercocok tanam padi tidak ada hujan, bingung dia. Karena segala sesuatu yang ditanam hidup dengan air. Nah, ini satu contoh. Ketika Allah Ta'ala mampu menghidupkan tanah yang asalnya tidak subur menjadi subur dengan hujan, mampu mengembalikan kita yang asalnya tidak ada tulangnya, yang sudah hancur semuanya darah, menghidupkan kembali kita hidup seperti semula, mampu. Bayangkan berapa juta macamnya tanaman itu, berapa juta macamnya rumput. Belum lagi kita berpikir ayam itu siapa yang membuat. Kemudian kenapa telur keluar? Ada lagi binatang yang bukan keluar telur, keluar anak. Ada lagi berupa telur, burung yang lainnya. Mesti ada yang menciptakan. Tidak ada lain kecuali Allah. Karena setiap makhluk tidak ada yang bisa meniru, tidak bisa meniru atau mencontoh ciptaan Allah. Walaupun bisa menggambar, tetapi tidak bisa membuat seperti ciptaan Allah. Ini yang harus kita pahami. Fa fi ayamin qalilah, maka dengan turunnya hujan tanah itu menjadi subur, dia mengembang. Tahtazzu bin nabat, maka bergerak muncul tumbuh-tumbuhannya. Padahal kita tidak pernah menanam rumput, tumbuh rumput itu.
Yang kita tanam perlu kita pupuk mati. Yang kita siram dengan obat-obat yang lain kering, hujan tumbuh lagi. Itu ada faedahnya. Bahwa apa yang dimasukkan oleh manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Walaupun disiram dengan obat, rumput itu kering semuanya, hujan tumbuh lagi. Ada sesuatu yang kita upayakan untuk bisa tumbuh, ditanam, tidak tumbuh. Ada yang tumbuh diharapkan buahnya tidak berbuah. Subhanallah. Kepada siapa kita menanya? Nah, ini contoh-contoh yang sudah nyata untuk mengembalikan diri kita, apa yang harus kita amalkan. Alaihissallahu yuhyil arda ba'da mautiha. Bukankah ketika Allah Ta'ala mampu menghidupkan tanaman ini setelah mati? Biqadirin ala ayyu'ita khalqal insan. Tentu mampu untuk menciptakan manusia yang sudah hancur menjadi berbentuk seperti semulanya. Fahada syai'un ma'kul. Dan ini sudah kita terima oleh akal kita. Wa syai'un mahsus, dan juga bisa kita raba dengan indera kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin nomor 33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha fa akhrajna minha. Perhatikan bagi orang yang hafal surat Yasin itu. Jangan hanya dibaca, difahami, nah, dinikmati artinya. Supaya kita menjadi orang yang bukan hanya membaca, tapi kita juga bisa mengamalkannya. Menjadi orang yang selalu ibadah kepada Allah. Wa ayatul lahum, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah untuk manusia ini. Al-ardul maitatu, tanah yang gersang, yang mati, tidak ada tanaman. Ahyainaha, aku hidupkannya. Fa akhrajna minha habban faminhu ta'kulun. Kami keluarkan di situ buah-buahan, kamu makan ya manusia. Dan itu tidak berselisih. Apa yang Allah Ta'ala katakan kepada kita nyata dalam kehidupan. Kenapa kita mengingkari mati, tidak bisa hidup kembali? Ba'da angkan maitatan, setelah bumi itu mati, maknanya tandus, tidak bisa tumbuh apa-apa karena kering, pecah-pecah tanah itu. Fa'akhyaha bin nabat, maka Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu dengan hujan. Dan ketika hujan deras mulai Jawa Timur sampai Jawa Tengah, siapa yang menurunkan hujan sekian banyaknya itu? Bayangkan kalau kita kering untuk menyirami tanaman, nggak cukup kita, tenaga kita. Karena tanaman bukan satu dua. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Hajj ayat nomor 5. Wa taral arda hamidatan. Maka kamu tahu tanah itu kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat. Maka ketika kami turunkan hujan, tanah itu mengembang. Makanya pintu-pintu rumah, bangun-bangun tertentu, kalau sudah yaitu panas itu mengerut dia, mengerut. Kemudian kalau sudah turun hujan mengembang dia sampai pintu kadang-kala tidak bisa rapat, tidak bisa longgar rapat. Siapa yang mengembangkan itu? Nanti kalau sudah kering panas longgar lagi pintu itu. Subhanallah. Kita ini belum banyak memikirkan ciptaan Allah. Ya, masih banyak yang mengingkarinya. Naudzubillah min dzalik. Ihtazzat, maka bergerak, warabat, dan berkembang subur. Dan itu tidak diingkari oleh para petani. Makanya para petani kalau tidak ada hujan sedih dia. Ada hujan senang dia. Mestinya dieselnya harus diputar, tapi Allah menurunkan hujan. Dan air yang paling bagus itu air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Kami turunkan air dari langit itu membawa kebaikan yang banyak. Selanjutnya pula wa minal adillati 'alal ba'si aidan. Termasuk dalil bahwa kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kubur. Annallaha ta'ala law lam yab'asin nasu. Seandainya Allah Ta'ala tidak membangkitkan manusia dari alam kubur ini, wa yujazihim, dan tidak membalas amal mereka, lakana khalquhu abasa,
berarti Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sia-sia. Yang mukmin tidak ada balasan pahalanya, yang kafir tidak ada balasan siksanya, sia-sia. Kita tuh tahu kalau ada pekerja semangat kita kasih gaji. Kalau ada pekerja malas kita usir, suruh pulang dia. Itu fitrah manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia tanpa ada tujuan? Maka Allah menanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 115 sampai 116. Ini juga bisa untuk meruqyah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Afa hasibtum, apakah kamu mengira hai manusia? Kita dipanggil. Karena semua makhluk sudah tunduk pada Allah. Tinggal kita, manusia dan jin ini. Afa hasibtum, apakah kamu manusia mengira annama khalaqnakum abasa, kami ciptakan kamu itu tidak ada faedahnya, sia-sia? Tidak mungkin. Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala dan tidak akan ditanya oleh Allah. Ini perlu kita pahami. Karena ada orang hidup yang penting pagi, malam tidur, siang cari rezeki, capek istirahat, nah bangun lagi cari duit, keliru. Kita ini di dunia hanya sebentar. Antum punya gunung 5 yang kita tempatin sedikit. Kita dimasakkan 10 kilogram, yang kita makan hanya 1 piring. Itu dunia. Rakus kita lebih banyak daripada kebutuhan kita. Kebutuhan kita dunia kok sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali yaitu kesenangan yang menipu. Sudah punya ini masih punya ini, ya. Punya 6 rumah yang ditempati 1. Ada orang Jakarta punya rumah, Bandung punya, Tasikmalaya punya, Jawa Timur punya. Tidak mungkin kita akan 1 jam akan pindah ke sana, pindah ke sana. Ya hanya sekedar dipunyai. Tapi kalau kita beramal soleh semuanya untuk kita. Saya pernah kunjung di Sulawesi Barat, pinggiran sana. Nah, kita diterima tamu, diletakkan rumah yang mewah. Saya tanya, Pak, ini rumahnya siapa? Pak, ini rumahnya si Fulan. Saya di sini, Pak, tinggal di sini. Saya itu sebagai kaum buruh, disuruh menetap di sini. Kalau ada tamu dijamu, kalau tidak disuruh menempati. Anaknya sampai umur 20 tahun. Dia sebagai penunggu rumah itu. Kalau tidak ada tamu, dia yang kamar 5, 6 itu dia menempati. Kalau ada tamu dibersihkan, silakan tamu itu masuk. Ternyata yang punya lebih, yang menikmati rumah itu buruhnya daripada yang punya dia. Ini satu contoh, bukan berarti kita tidak boleh membuat rumah. Maka bekal untuk akhirat kita harus lebih banyak. Karena kita hidup di dunia masih lama umurnya rumah kita, masih lama umurnya kebun kita, masih lama umurnya pabrik kita daripada umur kita sendiri. Berapalah umur manusia dibandingkan rumah yang dibangun. Bukan berarti tidak boleh bangun rumah. Tetapi perhatikan kebutuhan yang pokok kita untuk akhirat ini. Jangan sampai kalah dengan kebutuhan kita untuk urusan dunia. Karena kita di akhirat selamanya. Dan kalau sudah mati kita sudah tidak bisa anak. Kita beramal ini selama kita di dunia ini. Idza matal insanu inqata amaluhu. Kalau sudah putus, mati, putus, tidak sholat lagi, tidak siam lagi, tidak kerja lagi, tidak bisa beramal lagi. Kecuali amalan-amalan yang ditinggalkan seperti sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh. Nah, baru itu yang akan berkembang atau bermanfaat untuk kita. Fal insanu alladhi yafna umruhu bil ibadah. Maka orang yang menghabiskan umurnya untuk ibadah. Wa ta'atu fid dunya, dan dia mau taat ketika di dunia. Fayamutu wa la yub'as. Lalu mati kemudian tidak dibangkitkan. Apa faedahnya Allah menciptakan kita? Kalau kita beribadah, kita sholat, kita mengaji, beramal soleh, lalu dibangkitkan tidak ada imbalan.
Bayangkan kalau kita kerja, semangat kerja, satu hari tidak ada gajinya, kita tolak. Karena manusia itu butuh imbalan dari pekerjaannya. Paling banyak imbalan kita beribadah karena Allah telah memberi imbalan kita melebihi daripada imbalan dunia. Bayangkan satu amal soleh Allah mengadakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa beramal satu kebaikan 10 pahalanya. Masuk sekali pahalanya 10 kali. Membaca alhamdulillah sekali pahalanya 10 kali. Itu minimalnya. Belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan mengadakan yang lebih banyak. Nah, kita hanya berpikir seperti ini. Kalau kita selalu berpikir masalah urusan akhirat, insya Allah akan meningkatkan amal kita ibadah. Tapi kalau sudah tidak beribadah, kita akan dipalingkan oleh syaitan kepada hal yang tidak bermanfaat. Kadzalikal kafir, demikian juga orang kafir. Bu'isa fil ardi yub'asu fil ardi fasatan. Dia hidup di dunia ini berbuat jahat, mencuri, berbuat zina, wa yaf'al fakhisa wa yamutu wa la yub'as. Kalau mati tidak dibangkitkan, lalu apa faedahnya Allah menciptakan manusia kafir dan mukmin? Hadza la yakun min hikmatillah. Ini mustahil dilakukan oleh Allah. Mesti ada tujuan. Wong kita membuat rumah ada tujuan. Kita menyekolahkan anak ada tujuan. Kita kerja juga punya maksud, punya tujuan. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Makanya Allah Ta'ala menanya di dalam surat Al-Jasiyah. Akhasiban nasu akhasibal ladhina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mautuhum sama yahkumun. Apakah manusia itu mengira orang berbuat jahat, berbuat dosa itu akan kami samakan seperti orang beriman? Contohnya, apakah sama orang malas kerja gajinya dengan orang semangat kerja? Dijawab, yang semangat kerja gajinya ada, yang malas diusir. Orang kafir ketika tidak mau beriman masuk neraka. Orang mukmin ketika beriman masuk surga, itu imbalan. Jadi masuk akal. Ya, maka perlu kita membanding. Walillahil mas'alul a'la. Apakah manusia mengira bahwa orang berbuat jahat itu akan kami jadikan seperti orang beriman dan beramal soleh? Sama yahkumun, amat jelek sekali hukuman mereka ini. Nah, begitulah kaum muslimin wal muslimat, hal yang harus kita fahami. Dan insya Allah nanti, yaitu setelah salat asar, kita akan lanjutkan pembahasan ini ya. Dan kita paling baiknya manusia orang selalu mengingat Allah, zikrullah. Dan dia ada zikrullah adalah kita mempelajari ayatnya maupun hadisnya Rasulullah SAW. Semoga dengan usaha kita yang menekuni menuntut ilmu ini, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh. Dan Allah Ta'ala menghapus dosa kita, menggandakan amal kita yang soleh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, boleh bertanya, Ustaz? Boleh di sini. Islam dari mana? Dari